Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka Ramadana dari kelas akuntansi 19G dengan nomor stambuk 1057311251019. Adapun tujuan saya dalam video ini yaitu saya ingin memenuhi salah satu tugas MIT pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1, di mana dosen pemampunya yaitu Ibu Nurul Fuada SE MAK. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pada konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Baik, sebagai pengertian awal bahwa kurang dari kepemilikan penuh berarti perusahaan induk tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya memiliki saham. Namun PT induk memiliki lebih dari 50%, namun kurang daripada 100%. Karena kurang dari 100%, yaitu tentu ada pihak lain yang memiliki atau ada kepemilikan sahamnya di PT anak. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, PT Kurniawan membeli 80% saham biasa beredar dari PT Rizka seharga 200 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 50 juta rupiah. Baik, di sini kita lihat nilai dari akun perusahaan PT Kurniawan dan PT Rizka. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 120 juta rupiah, tanah sebesar 150 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 125 juta rupiah. Yang diminta yaitu yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan posisi keuangan. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Baik, penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita lihat pada nilai buku, nilai wajar, dan kenaikan. Dari 3 akun ini, nilai buku pada akun persediaan sebesar 115 juta rupiah. Kita lihat dari akun perusahaan PT Rizka, yaitu di sini persediaan sebesar 115 juta. Kemudian tanah sebesar 120 juta rupiah. Nilai wajarnya yaitu 150 juta rupiah. Nilai wajar ini kita dilihat dari sini. Itu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian memiliki persediaan tadi ini memiliki kenaikan sebesar 5 juta. Kemudian tanah memiliki kenaikan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian bangunan dan peralatan nilai bukunya itu 100 juta rupiah. Nilai wajarnya 125 juta rupiah, kita lihat dari sini. Dan memiliki kenaikan sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, total nilai wajar. Total nilai wajar yaitu sebesar 250 juta rupiah. Kita ambil dari pembelian saham sebesar dari PT Kurniawan yaitu sebesar 200 juta dan nilai wajar dari kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya nilai buku. Nilai buku yaitu pada saham biasa sebesar 80 juta rupiah, saldo laba sebesar 70 juta rupiah. Nilai saham biasa dan saldo laba ini kita ambil dari nilai akun PT Rizka di sini, yaitu 80 juta dan 70 juta. Kemudian kepemilikan 80% yaitu sebesar 150 juta rupiah. Selisihnya 100 juta rupiah. Selisih ini kita dapat dari nilai wajar, total nilai wajar 250 dikurang kepemilikan sebesar 150 juta rupiah. Jadi selisihnya itu 100 juta rupiah. Selanjutnya kita melakukan jurnal eliminasi. Yang pertama, jurnal saat pembelian saham, yaitu investasi pada saham PT Rizka pada kas sebesar 200 juta rupiah. Nilai ini kita ambil dari pembelian PT Rizka
pembelian di sini investasi pada saham PT Rizka sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Saham biasa sebesar 80 juta rupiah, saldo laba sebesar 70 juta rupiah, dan selisih 100 juta rupiah. Nilai ini sudah kita lihat tadi di sini. Kemudian investasi pada saham PT Rizka sebesar 200 juta, kepentingan non pengendali itu sebesar 50 juta rupiah. Kita dapat dari sini, kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Pada akun persediaan sebesar 5 juta, tanah sebesar 30 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 25 juta rupiah. Nilai ketiga akun ini diperoleh dari kenaikan nilai buku dan nilai wajar di sini. Kemudian goodwill. Goodwill sebesar 40 juta rupiah. Goodwill ini diperoleh dari selisih yang didapatkan dari sebesar 100 juta rupiah dengan kelebihan dari nilai wajar dari tanggal akuisisi yang melebihi nilai buku aset bersih PT Rizka. Sisanya yaitu 40 juta rupiah. Kemudian kita masukkan kembali di sini selisih sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Pada laporan kertas kerja posisi keuangan konsolidasi, pada akun perusahaan PT Kurniawan dan PT Rizka, sini kita tambahkan kolom eliminasi yang terdiri dari debit kredit, kemudian kolom konsolidasi. Pada akun persediaan tanah, bangunan, dan peralatan sebesar 5 juta, 30 juta, dan 25 juta, ini diperoleh dari sini. Dari jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Kita pindahkan ke kolom eliminasi sebelah debit. Kemudian investasi pada saham PT Rizka tadi kita dapat di sini 200 juta. Jadi lalu kita pindahkan ke sini sebelah kredit. Selisihnya tadi juga kita sudah dapat, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Goodwill-nya juga sudah kita dapat tadi di sini, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui nilai konsolidasi, yaitu kita tambahkan PT Kurniawan dan PT Rizka, yaitu sebesar 173 juta ditambah 100 juta, yaitu sebesar 273 juta rupiah. Jadi sini sudah jelas nilai konsolidasinya. Kemudian piutang dagang 220 juta ditambah 105 juta, yaitu sebesar 325 juta rupiah. Kemudian 100 juta ditambah 115 juta ditambah 5 juta, yaitu sebesar 220 juta rupiah. Pada akun tanah yaitu 165 juta ditambah 120 juta ditambah 30 juta. Jadi nilai totalnya yaitu 315 juta rupiah. Kemudian bangunan dan peralatan sebesar pada PT Kurniawan sebesar 150 juta ditambah 100 juta ditambah 25 juta, yaitu sebesar jadi hasilnya sebesar 275 juta rupiah. Pada akumulasi penyusutan, kita lihat di sini nilainya sebesar minus 65 juta rupiah. Pada PT Rizka sebesar minus 50 juta rupiah. Lalu nilai konsolidasinya yaitu minus 115 juta rupiah. Kemudian
investasi pada saham PT Rizka yaitu sebesar 200 juta. Kita pindahkan kredit. Selisihnya tadi kita sudah dapat di sini sebesar 100 juta rupiah. Kita masukkan di sebelah debit dan kredit. Goodwill-nya tadi juga sudah kita dapat yaitu sebesar 40 juta rupiah. Jadi nilai konsolidasinya itu sebesar 40 juta rupiah. Kemudian 80 pada saham biasa dan saldo laba nilai eliminasinya yaitu sebesar 80 juta dan 70 juta rupiah. Tadi kita sudah dapat kita peroleh dari sini 80 juta dan 70 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan akun kepentingan non pengendali karena tadi kita dapat dari sini di sini sebesar 50 juta rupiah di sebelah kredit. Jadi kita langsung saja pindahkan ke sini sebelah kredit yaitu sebesar 50 juta rupiah. Jadi untuk mendapatkan nilai konsolidasinya yaitu utang usaha pada PT Kurniawan ditambah pada PT Rizka yaitu 450 juta rupiah ditambah 200 juta yaitu hasilnya itu 650 juta rupiah. Kemudian akun kepentingan non pengendali itu sebesar 50 juta rupiah. Jadi dapat kita lihat di sini total debit dan total pada akun aset dan liabilitas dan ekuitas itu pada aset PT Kurniawan sebesar 943 juta rupiah dan pada akun liabilitas dan ekuitas juga sebesar 943 juta rupiah. Jadi kita lihat di sini totalnya sudah balance. Kemudian pada perusahaan PT Rizka itu totalnya sebesar 490 juta rupiah. Pada akun liabilitas juga totalnya 490 juta rupiah. Jadi sudah balance juga. Kemudian di sini kita jumlahkan hasil dari eliminasi sebelah debit itu sebesar 350 juta. Di sini juga kita jumlahkan itu sebesar 350 juta. Jadi jurnal eliminasi ini sudah balance. Kemudian total konsolidasi. Total konsolidasi kita jumlahkan ini kemudian totalnya yaitu 1.333 juta rupiah. Dari akun liabilitas juga kita jumlahkan. Jadi totalnya itu 1.333 juta rupiah. Baik, cukup sampai di situ dulu penjelasan mengenai soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.